Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Baik-baik bukan? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran kita. Pada kesempatan ini kita akan menyusun teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi ini merupakan materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 yang pada kesempatan ini kita mengambil kompetensi dasar menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur dan penggunaan bahasa dan aspek lainnya. Baik anak-anak, indikator capaian kompetensi yang akan kita capai pada kesempatan ini, yang pertama adalah menentukan langkah-langkah dalam menyusun teks cerita fantasi. Kemudian yang kedua, menulis teks cerita fantasi. Ini yang akan kita pelajari bersama. Dengan demikian anak-anak sekalian, agar capaian ini dapat kita gapai bersama-sama, maka mari kita bersama merumuskan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, setelah kita mempelajari teks cerita fantasi, yang pertama para siswa nanti dapat menentukan langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi dengan baik. Kemudian yang kedua dapat menulis teks cerita fantasi dengan baik pula. Ini harapan kita, tujuan kita di dalam pembelajaran ini. Oleh karena itu, mari anak-anak kita lanjutkan bahwa kita di dalam mempelajari menyusun teks cerita fantasi, bahwa kita akan tahu dulu sebenarnya apa pengertian dari teks cerita fantasi tersebut. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah di dalam menyusun sebuah teks cerita fantasi. Kemudian yang ketiga, kita bagaimana cara menuliskan teks cerita fantasi. Ini manakala ketiga-tiganya nanti sudah kita gapai, sudah kita pelajari, insya Allah tujuan pembelajaran kita, indikator capaian dapat kita gapai bersama-sama. Oke anak-anak, langsung saja kita mengulas kembali apa itu cerita fantasi. Teks cerita fantasi itu adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi, dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis, yang pada cerita fantasi hal-hal yang tidak mungkin itu dapat dijadikan biasa. Tokoh dan latar yang diciptakan oleh penulis ini tidak ada di dunia nyata atau modifikasi antara dunia nyata dan dunia yang tidak nyata itu. Sedangkan tema fantasi itu adalah magic, supranatural atau futuristik. Ini kita tahu, oh ternyata cerita fantasi adalah cerita yang bersifat imajinasi, yang tokohnya ada di dunia nyata atau bahkan tidak ada. Kadang itu dunia jin dan sebagainya masuk di sana. Itu anak-anak. Selanjutnya anak-anak, mari kita langsung mulai menentukan bagaimana toh langkah-langkah kita apabila akan membuat teks cerita fantasi. Bagaimana kita membuat teks cerita fantasi itu? Tentunya kita tahu langkah-langkahnya. Langkah untuk membuat teks cerita fantasi, yang pertama menemukan ide. Jadi sebelum kita membuat, temukan dulu ide. Idenya apa? Temukan dari pengamatan objek yang diberi imajinasi.
saya akan membuat cerita tentang kakek penyihir umpamanya. Kakek penyihir. Berarti kita mengamati sebuah objek, kita amati sebuah objek itu, kemudian masukkan imajinasi kita. Bahkan dunia tidak nyata pun dimasukkan. Wah, kayak penyihir. Penyihir itu berarti menggunakan kesaktian, nanti apa-apa. Idenya itu. Kemudian yang kedua, galilah ide. Menggali ide itu bagaimana? Ketika kita sudah menentukan sebuah ide, anak-anak, sudah tentukan idenya itu, barulah kita menggali. Menggalinya bagaimana agar kita tidak dangkal di dalam membuat cerita? Dengan cara membaca buku. Membaca buku tentang binatang, membaca buku tentang kakek-kakek, sifat kakek-kakek yang memiliki suatu kesaktian, membaca buku tentang dunia mistis, dan seterusnya. Ini. Kemudian yang ketiga, merangkaikan sebuah peristiwa. Peristiwanya itu dirangkai. Ide sudah kita peroleh. Idenya sudah kita peroleh, kemudian kita rangkai ceritanya, dirangkaikan peristiwa. Merangkai dengan cara yang bagaimana? Merangkai sebuah kejadian-kejadian yang dibumbui dengan imajinasi kita, angan-angan kita. Angan-angannya bagaimana? Ya, terserah dari imajinasi kita. Kemudian yang terakhir, apa yang perlu dilakukan? Kembangkan cerita itu, mengembangkan penokohannya, bagaimana latarnya, bagaimana dialognya, sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Ini adalah langkah-langkah di dalam menyusun cerita fantasi. Mudah, anak-anak? Oke. Berlanjut. Kita akan menuju bagaimana cara menyusun teks cerita. Sudah kita pahami langkah-langkahnya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah keempat. Barulah kita menuju ke tahapan menulis sebuah cerita. Apa yang perlu kita siapkan ketika kita akan membuat sebuah cerita imajinasi atau cerita fantasi? Yang pertama, susunlah kerangkanya dulu. Disusun kerangkanya. Bagaimana awalnya? Kemudian nanti inti permasalahannya apa? Kemudian konfliknya apa? Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Buat kerangkanya. Apa yang perlu disiapkan? Siapkan idenya dulu. Dalam kerangka itu sudah menentukan ide. Setelah punya ide, kembangkan ide itu. Mengembangkan idenya. Setelah ide dikembangkan, tema. Sesuaikan temanya. Kemudian tentukan latarnya. Setelah menentukan latarnya, kemudian deskripsikan tokohnya, buat sinopsisnya, ringkasan ceritanya. Oh, akan kita awali dengan bla 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 bla. Muncul masalahnya nanti begini. Kemudian konfliknya, puncak konfliknya ini, penyelesaian konfliknya ini, akhir dari ceritanya itu, dan seterusnya. Selanjutnya anak-anak, menuju pada mengembangkan kerangka. Setelah kerangka itu dapat kita susun sesuai strukturnya, ya mestinya strukturnya ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ini kita kembangkan kerangka tersebut. Dikembangkan dengan cara yang bagaimana? Dikembangkan menjadi cerita yang menarik dan unik. Untuk membuat menarik dan membuat unik itu tadi, karena kita punya imajinasi, ya udahlah kita bumbui aja di situ. Kita bumbui.
Setelah itu berilah judul. Judul upayakan padat, singkat, tetapi menarik. Ini gunakan padat, singkat, tapi menarik. Setelah itu sudah dikembangkan kerangkanya, sudah diberikan judulnya, barulah kita menyunting karya. Baca kembali sebelum karya ini dinikmati oleh orang lain. Sebelum karya itu dibaca oleh orang lain, menyunting. Menyunting itu memperbaiki hasil karya. Ada kesalahan-kesalahan, penggunaan kalimat, bahkan penyampaian gagasan atau ide kok kurang tepat dibetulkan. Barulah nanti menuju pada ranah publikasi. Kita share, kita berikan kepada teman, silakan dibaca. Oh, ternyata asik juga. Ini. Oleh karena itu, ketika kita menulis sebuah cerita, jangan lupa anak-anak untuk mengetahui tahapan alurnya. Tahapan alurnya. Bagaimana tahap pengenalannya? Orientasi pengenalan. Apa yang dikenalkan? Tokoh, mengenalkan latar. Mengenalkan latar misalnya bagaimana di sebuah hutan yang lebat. Di situ hidup seorang nenek tua, bangga tetapi sakti. Wong tuwek itu sudah tua, nenek-nenek tapi sakti. Oh, berarti mengenalkan tempat sebuah hutan, mengenalkan tokoh seorang nenek yang sakti. Kemudian yang kedua, muncullah sebuah konflik. Bagaimana muncul konflik itu? Mulai ada pertentangan antar tokoh. Tadi pengenalannya bagaimana? Kita seorang nenek sakti. Dan juga ada pengembara dari non jauh di sana, seorang kakek dan juga sakti. Bagaimana muncul permasalahannya? Ketika si kakek sedang berjalan-jalan, berjumpalah dengan seekor harimau. Kemudian dengan seekor harimau itu, seorang kakek sakti mengeluarkan kesaktiannya, membuat si harimau tidak bisa bergerak apa-apa. Dengan melihat harimau tidak bisa bergerak apa-apa, seorang nenek sakti yang merasa dirinya sudah sakti merasa tersaingi. Tersinggung dia. Kenapa di hutan ini ada orang yang saktinya melebihi saya, mau menantang saya ya? Ini mulai muncul. Muncul konflik, kemudian tahap berikutnya menuju pada puncak konflik. Konflik mulai memuncak atau klimaks, yaitu puncak ketegangan, kesulitan yang dihadapi dalam sebuah konflik. Seolah-olah ini tidak ada penyelesaiannya. Si nenek merasa tertantang oleh si kakek, nenek mengucapkan sesuatu, si kakek pun juga merasa dia sakti, tidak mau dikalahkan oleh orang lain, hingga terjadilah peperangan. Luar biasa. Apa yang terjadi, orang sakti melawan orang yang sakti. Kemudian konflik menurun. Apa konflik menurunnya? Mulai ada jalan keluar untuk menyelesaikan konflik tadi, untuk menyelesaikan masalah peperangan dua orang sakti yang hebat dan luar biasa. Apa penyelesaiannya, anak-anak? Misalnya, turunlah sosok putih dari langit, turun ke bumi, des. Ketika itu, berhentilah pertarungan. Hingga si sosok putih menyampaikan kepada keduanya, wahai si nenek dan si kakek sakti, engkau janganlah berebut, bertanding kesaktian, karena tidak akan ada yang menang. Tidak bisa,
aku harus yang menang. Tidak, aku juga harus yang menang. Itu kata. Kemudian si sosok putih tadi menyampaikan, ketahuilah siapa engkau sebenarnya. Engkau sebenarnya adalah sepasang suami istri yang terkutuk oleh dewa ketika menjadi raja di kerajaan bla 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 bla. Tegang menurut. Kok bisa begitu? Iya, ceritanya begini. Nah, setelah diceritakan, kamu dulu adalah ini. Akhirnya apa yang terjadi? Karena sudah keduanya bisa ketemu dan adu kesaktian oleh si Mahadewa yang turun tadi untuk menyelesaikan masalah, dikembalikanlah wajah nenek sakti dan kakek sakti tadi menjadi pria yang tampan dan menjadi wanita yang cantik. Sepasang permaisuri, keduanya rukun dan damai, tunduk dan bersyukur sungkem kepada sang perwujudan putih tadi. Tak lama kemudian menghilanglah. Penyelesaiannya apa anak-anak? Konflik terselesaikan. Keduanya kembali ke kerajaan. Di sana sudah ditunggu oleh siapa? Ditunggu oleh rakyatnya. Hidup damai keduanya. Ini contoh cerita. Anak-anak nanti akan bisa menulis cerita tersebut. Gampang? Bisa dimengerti? Oke. Demikian anak-anak. Pembelajaran kita ini dengan kesimpulan bahwa langkah-langkah untuk menyusun sebuah cerita fantasi harus diawali dengan ide. Ide itu harus digali agar memperoleh suatu pengetahuan yang lebih oke, kemudian cerita yang lebih mantap, maka harus menggali ide itu melalui membaca. Rangkaikan peristiwa-peristiwanya, kembangkan ceritanya. Sudah mendapatkan itu semua, barulah kita mulai menulis. Setelah menulis, bagaimana cara menulisnya? Susun kerangkanya, kembangkan kerangkanya, berikan judulnya yang unik, menarik, dan padat, sunting naskah itu, kemudian publikasikan. Insya Allah kita akan berhasil di dalam menyusun, menulis cerita fantasi. Selamat buat Anda semuanya. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk menjadi anak-anak yang sukses. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.